La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah sekalian Masjid At-Taubah Villa Pamulang yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan sama-sama tabarrukan, mengharapkan barokah min asma'illahi basmalah, dari nama Allah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berlalu sudah pekan pertama Syawal, silaturahim, mudik. Pekan keduanya halal bihalal, open house, open the window, open the door, dan macam-macam open lah ya. Nanti pekan ketiganya insya Allah udah selesailah itu yang namanya opor, yang namanya rendang, ketupat, lidah kucing, putri malu, putri nggak tahu malu, semuanya udah ya. Nanti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Di riwayat hadis Sahih Muslim, udah berturut-turut aja, nanti keburu habis. Apalagi kalau agak banyak nongkrong di warungnya Pak Haji Abu tuh, udah nggak jadi itu puasanya itu ya. Lupa mulu nanti itu ceritanya. Ya Pak RT ya. Lupa mulu, disuguhin. Waduh, maaf nggak sengaja nih puasa gitu kan. Nggak jadi deh puasa sunnah inilah katanya. Memang betul puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu para ulama kebanyakan menghukuminya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ceritanya gini kata ulama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban bulan ke-9, 1 bulan sebelum Ramadan, itu kayak qobliyahnya sholat. Kan kita adzan subuh tadi ada qobliyah. Dan kemudian 6 hari di bulan Syawal 1 bulan setelah Ramadan namanya ba'diyahnya puasa. Jadi ada qobliyah Ramadan bulan Sya'ban bulan ke-9, ada ba'diyah Ramadan bulan Syawal. Itu nanti menyempurnakan kekurangan-kekurangan, menambal ya, mengejar ketertinggalan. Kemudian di hadis Sahih Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan menjelaskan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'a sittan min Syawalin, kemudian dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, ya, maka baginya kasiyamid dahri, kayak puasa sepanjang tahun setiap hari. Karena nih di riwayat yang lain 30 hari atau 1 bulan dibalas 10, 300. 6 hari dibalas 10, 60. 300 tambah 60, 360 hari. Pernah sekali sahabat bertanya, ya, Nabi, ajarkan saya satu amalan yang memudahkan saya untuk masuk surga. Nabi bilang, alaika bisawmi, perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Fa innala mithlalahu, karena tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah puasa. Jadi kalau nanti kita udah puasa 6 hari bulan Syawal, udah kita aman lah. Sepanjang tahun 1446 Hijriah ini seolah kita puasa setiap harinya, padahal nggak boleh puasa tiap hari.
Puasa itu bolehnya setengah tahun, namanya puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Berarti kalau 360 hari cuma setengahnya kita boleh berpuasa. Tapi ini cukup puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal, kayak puasa sepanjang tahun setiap hari gitu ya. Nah, mudah-mudahan atas nikmat Allah ini kita syukuri. Yang sudah selesai alhamdulillah, yang belum selesai nanti Senin langsung aja diniatkan itu puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah hari Senin gitu ya. Sekarang tanggal berapa ini ya? 14 ya, 14 Syawal. Berarti Senin sekaligus 3 itu, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah tanggal 15 Ayyamul Bid. Walaupun 13-nya udah lewat hari Jumat, 14-nya sekarang juga mau ramah tamah di situ. Apa menu kita hari ini ya? Bang Ucok itu yang punya cara sama si Iman tuh ya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teh talua itu keluar juga dia kan. Udah lama nggak menyapa itu ya. Insyaallah. Maka mari kita ucapkan syukur semua ini dengan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dicurahkan Allah rahmatnya dunia akhirat, keluarga kita, saudara-saudara, kerabat kita, jamaah kita, warga kita, segenap kaum muslimin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ada perubahan, wacana terakhir sebelum Ramadan, nanti insya Allah para ustadz hari Ahad itu ditertibkan lagi materi kajiannya gitu. Terakhir itu dengan Pak Haji, siapa sekarang yang ngelola MT Al Ihsannya? Pak Haji Endro ya, dari Buya Haji Edisam. Jadi insya Allah itu, tapi ya terserahlah. Tapi yang jelas saya itu masih melanjutkan kajian fikih. Nanti Ustadz Reza apa, Dr. Jaja apa, dan satu lagi Ustadz siapa ya? Nah, Muharram siapa pula, temanya apa pula gitu. Kalau saya ini kabarnya menggantikan Allahyarham Ustadz Mustaqim Kurdi yang sudah wafat. Dulu dia katanya Bulughul Maram, kan begitu ya. Itu kan kitab fikih yang isinya Quran hadis saja, nggak ada pendapat ulama itu. Ya, tulisan Ibnu Hajar Al Asqalani ya, yang mensyarah hadis Sahih Bukhari juga itu, Fathul Bari ya, syarah Sahih Al Bukhari gitu ya. Mungkin kemungkinan kalau saya nanti tidak fikih lagi, mungkin tafsir Quran. Ini yang khusus hari Ahad ya. Kalau hari Sabtu kan sudah kelihatannya kukuh dan kokoh. Nah, itulah bahasanya ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Kita lanjutkan kitabnya, namanya kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru ya, fikih praktis fi Dau'il Kitabi was Sunnati, dalam timbangan Al-Quran dan Al-Hadis. I'dadun nukhbatin minal ulama, i'dadu nukhbatin minal ulama. Ini kompilasi ulama al-mu'asirah kontemporer. Kita udah bahas ya, biasa kitab fikih itu yang pertama bersuci ya. Kemudian al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertamanya itu adalah mengenai al-babul ula ya, al-mas'alul ula, masalah ta'rif toharoh udah berlalu ya, definisi, penjelasan urgensinya dan pembagiannya. Kemudian dibagi dua itu, urgensinya toharoh dan pembagiannya, kemudian ta'rifnya. Sekarang al-mas'alatu ats-tsaniyatu, yaitu bagian yang kedua. Bagian kedua ini al-ma'ul ladzi tahsilu bihi at-taharatu,
Jadi ini air yang layak, yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi di dalam Islam alat bersuci itu yang populer dua. Pertama, air. Nanti kita lihat macam-macam airnya. Yang kedua, pengganti air. Nah, Allah bilang di Al-Quran, so'idan thayyiban, debu, pasir atau tanah yang suci, yang nggak ada diberakin sama kucing gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau nyari-nyari pasir itu hindari dari kotoran kucing itu ya. Biasanya kucing kan suka di pasir itu ya. Kalau ada orang sedang bangun rumah, ada pasir, tumpukan pasir dikorek-korek sama kucing gitu ya. Nah begitu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, wafat tahun 150, satu lagi alat pensuci itu api. Tapi itu pensuci dosa. Makanya orang-orang pendosa itu dibakar katanya gitu. Ya, di alam barzah, alam kuburnya, udah itu di akhiratnya itu untuk mensucikan dosa-dosanya. Itu untuk kaum muslimin maksudnya. Nah, kemudian baru berhak nanti masuk surganya Allah. Begitu ya. Nah, ini kita akan bahas airnya. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Jadi yang namanya kita mau bersuci, badan, pakaian, tempat-tempat yang akan digunakan untuk ibadah khususnya sholat. Di sini ibarahnya, frasanya mengatakan sangat memerlukan sesuatu ya yang digunakan sebagai sarananya katanya. Ya, yazalu bihi an-najasu wa yurfa'u bihi, yuzalu bihi an-najasu wa yurfa'u bihi al-hadatsu, yang mana sesuatu itu nanti bisa menghilangkan najis ya. Najis itu kotoran yang konkret dan juga bisa mengangkat hadas. Hadas itu kotoran yang abstrak gitu. Kayak sekarang nih, Pak RT tadi boleh jadi dia manjat-manjat itu mau nyalain AC, terus keluarlah flatusnya dari belakang. Kan gak ada yang tahu, ya kan? Kalau beliau sedang berhadas kecil, nggak ada yang tahu. Kalau najis itu kan kelihatan, tinja, urin itu kelihatan, entah nempel di badan, di pakaian, dan baunya juga ya menyengat gitu ya. Nah, kalau orang berhadas junub, berhadas kecil tidak punya wudu, ya nggak ada yang tahu, hanya Allah dan yang bersangkutan saja tahu. Nah, itu ya, sama-sama kotoran al-khabith. Jadi najis itu khabith, hadas itu juga khabith, kotoran. Tapi kalau najis kotorannya konkret kelihatan, kalau hadas kotorannya abstrak nggak ketahuan, kecuali si pemilik badan. Apa yang digunakan untuk membersihkan itu? Wahuwa al-ma'u, yaitu air ya. Wal ma'ul ladzi tahsilu bihi at-taharatu huwa al-ma'u at-tahuru. Sedangkan air yang boleh, yang sah nanti digunakan untuk tadi menghilangkan najis, mengangkat hadas ya, yang bisa digunakan disebut dengan istilah al-ma'u at-tahuru, air yang suci ya. Yaitu maksudnya air yang suci adalah wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutatahharu li ghairihi. Air yang suci itu di sini ibarahnya dikatakan jadi secara substansinya dia suci, kemudian zatnya itu ya, dan dia berhak bisa mensucikan benda lain, badan kita, pakaian kita, alat-alat ibadah sholat kita, sejadah dan lain-lain lah gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi dia at-tahuru fi dzatihi, suci secara zatnya, al-mutatahharu li ghairihi,
bisa pula mensucikan yang lain. Wa huwa al-baqi ala asli khalaqathi, ya. Dan kemudian air itu yang dimaksud adalah air yang masih tetap sebagaimana awalnya dia diciptakan, lestari dalam keadaan naturalnya gitu. Ai ala sifatihi allati khalaqa 'alaiha, maksudnya ya sesuai dengan sifat di mana ia awalnya diciptakan, ya, keadaannya. Sawaun kana nazilan minas samai, sama saja yang turun dari langit, kal matori wadzaubi watthalji, ya, wal barodi, seperti air hujan, lelehan salju, embun, ya, air-air yang sejuk gitulah, ya. Nah, itu sama itu. Au jariyan fil ardi, ataupun yang keluar dari bumi, mengalir di bumi. Kama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihari, kayak air sungai, sumber mata air, sumur perigi, laut gitu. Ya. Tapi kata ulama ini, ahli fikih, aslinya air yang ada di muka bumi ini dari langit semuanya. Aslinya itu. Ada juga yang bawa dalil itu waktu disiksanya, ya, kaumnya Nuh alaihissalam, itu langit disuruh mencurahkan semua, ya, airnya. Itulah menjadi cadangan air bumi sampai sekarang. Semua disuruh tumpahkan. Wahai langit, tumpahkan semua airmu ke muka bumi. Jadilah banjir internasional dan tidak ada satupun permukaan daratan di muka bumi ini, semuanya air semuanya. Dan bumi, jangan kamu serap itu air, biarkan dulu kata Allah. Kalau perlu yang ada di perut-perutmu pun juga keluarkan bumi gitu. Gitu. Ya. Jadi sekarang air-air yang ada di muka bumi ini sebenarnya asalnya kata para ulama dari langit. Ini semua penjelasan ini, air turun dari langit, air yang mengalir di muka bumi ini atau keluar dari perut bumi, itu berdasarkan firman Allah liqauli ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, surat Al-Anfal ayat 11. Dan dia Allah menurunkan untuk kalian dari langit, ya, air, dia turunkan air, dia turunkan hujan, yang mana air itu bisa digunakan untuk bersuci, bersih-bersih. Waliqaulihi ta'ala, juga berdasarkan firman Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahuran, surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami turunkan dari langit itu air hujan, yang mana air hujan itu suci, begitu. Itu argumentasi Al-Qur'annya. Sementara as-sunnahnya al-hadis, waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barodi. Ini doa, ya, ketika kita iftitah diantaranya, ya, bacaan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Allahumma ghsilni min khotoyaya, gitu. Ada nanti lafalnya begitu, ya. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa saya, ya, dengan air biasa, dengan lelehan embun, dengan air yang sejuk. Maksudnya minta dibersihkan sebersih-bersihnya jiwa kita, dosa kita, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang air laut. Nabi bilang air laut itu, ya, huwa at-tahuru, keadaan laut itu suci dan mensucikan, ya. Ma'uhu, airnya itu. Al-hillu maitatuhu, juga hewan-hewannya itu halal. Halal. Sampai ada ulama yang membahas syat itu, hiu itu kan
bertaring itu ya. Kan kalau di awal-awal surat Al-Maidah yang bertaring itu menjadi haram, berkuku tajam haram gitu. Tapi karena itu secara umum, kemudian ditakhsis ini, dikhususkan dengan dalil ini. Jadi al-hillu maitatuhu, bangkai-bangkainya, hewan-hewannya, walaupun tidak harus disembelih gitu lehernya gitu ya. Nah, itu semuanya halal kata Nabi. Maka makan hiu juga halal, ada sebagian pendapat, walaupun dia bertaring tajam begitu ya. Kemudian sedikit lagi ibarahnya kita baca, nanti kita bandingkan dengan pembahasan macam-macam air. Wala tahsilu at-taharatu bima'i ghairil ma'i kal khalli wal bensin, petrol, wal asiri, wal laimun gitu. Kemudian ya, kita ini tidak diperkenankan untuk bersuci selain menggunakan air. Idealnya menggunakan air saja gitu ya. Karena benda-benda itu boleh jadi suci tapi tidak dapat mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu dan misalnya kalau junub mandi junub. Air apa itu? Kayak cuka. Ya, cuka. Kemudian karena dia cairan, petrol, bensin atau solar, ya pokoknya bahan bakar itu. Terus jus, ya, juga perasan jeruk gitu ya, lemon. Nanti dibahas juga itu air kelapa, air nira gitu-gitu itu, ya. Walaupun itu suci, tapi diupayakan ya tidak menggunakan itu, karena Allah bilang begini menurut kitab ini ya, seandainya boleh ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, falam tajidu ma'an, kalau kamu benar-benar tidak jumpa air untuk berwudu atau mandi junub, fatayammamu sha'idan thayyiban, Al-Maidah ayat 6, maka kamu tayammum menggunakan tanah, debu atau pasir yang bersih, yang tidak ada najisnya. Kemudian dijelaskan di sini, falau kanatit taharatu tahsilu bima'i ghairil ma'i, seandainya lah begitu katanya. Ya, boleh tadi menggunakan air kelapa, cuka, ya, jus gitu dan lain-lain itu, pastilah Allah akan mengarahkan ke sana. Tapi ternyata tidak. Allah malah mengatakan kalau nggak ketemu air, gunakan pasir, tanah ataupun debu yang bersih gitu ya. Seandainya boleh itu pasti diarahkan sama Allah atau ada dalam al-hadis ya. Tapi walam yankul ilat turab ya, tentu tidak akan diarahkan penggunaannya ke tanah, tapi ini faktanya kepada tanah dialihkannya kalau nggak ketemu yang namanya air bersih atau air suci ya. Kemudian kita lihat nanti di sini akan dibahas ya masalah yang ketiga, al-ma'u idza khalatathu najasatun. Jadi kalau air kecampur najis itu seperti apa? Tapi biar enak ini kita baca aja ya, macam-macam air biar kita kenal dengan kitab Matan Abu Suja. Ya, ini udah populer ini. Penulisnya bernama Ahmad bin Husain, wafat tahun 593 Hijriah, ulama abad ke-6 ya. Di sini dijelaskan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk mensucikan ya, bersuci ya, baik itu berwudu dari hadas kecil maupun mandi junub hadas besar. Pertama, ma'us samai, air hujan.
Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut walaupun rasanya asin. Nanti dijelaskan di syarahnya itu ya, syarahnya Ibnu Qasim itu, ada kitabnya Fathul Qorib. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat, air sumur atau perigi. Wa ma'ul aini, mata air, yang kelimanya. Wa ma'us salji, lelehan salju. Jadi bukan saljunya, saljunya nggak bisa, tunggu dia meleleh, gitu maksudnya. Dan yang ketujuh, wa ma'ul barodi, air embun. Nah, air embun itu beda dengan air kelapa dan air nira, itu tertutup dia di dalam. Kalau air embun ini di dalam daun memang, tapi daunnya tidak tertutup rapat. Yang kalau kita miringkan daun itu dia akan mengeluarkan air. Biasanya pagi-pagi kayak gini dulu kita masa-masa kecil kita gunakan itu untuk mata lah, gitu kan ya, keyakinannya kan gitu. Bersihin mata nanti ya. Kemudian cuci muka lah kita. Kemudian dijelaskan juga di matan Abu Suja, tsumma almiyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian nanti air itu dibagi keadaannya menjadi 4 macam. Yang pertama, tahirun mutahhirun, suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Tuh ya. Ghairu makruhin, dan dia juga tidak makruh ya, tidak buruklah untuk digunakan bersuci. Ini namanya wa huwa al-ma'u al-mutlaqu, air mutlak, air absolut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun, ada air itu suci ya, kemudian dia juga mensucikan, tapi makruhun ya, dibenci untuk bersuci. Namanya wahuwa al-ma'u al-musammas, air yang bejananya dari logam, kemudian air itu terpapar matahari langsung. Nah, namanya air musammas. Dan itu digunakan di wilayah kawasan panas-panas sana, Jazirah Arab. Kalau iklim tropis kita tidak jadi makruh juga. Jadi bejananya logam. Kemudian ada air tadah, mau hujan kek, mau air mana kek, mau air ledeng kek, perigi kek gitu ya. Terus dibuka tutupnya bejana air itu, terpapar matahari langsung, itu namanya air musammas, terpapar cahaya matahari langsung ya. Nah, itu airnya suci, sebenarnya bisa mensucikan tapi makruh, khususnya untuk wilayah-wilayah daerah panas, karena nanti menyebabkan ya penyakit. Nanti nama penyakitnya kusta ya. Ini kita lihat hadisnya air musammas ini ya. Jadi ada sebabnya itu, tapi di wilayah-wilayah yang panas ya, bukan wilayah yang kayak kita iklimnya tropis gitu. Nah, ini tunggu kita lihat dulu. Di riwayat Al-Baihaqi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya ya sakhanat ma'an fis syamsi. Sekali waktu pernah Aisyah itu udahlah tempatnya logam, ada air, dia panaskan dengan terpapar matahari langsung. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menasihatin ya, ngomong padanya, laha la taf'ali ya Humaira, ini nanti ya jangan lakukan lagi kayak begini, yaitu memanaskan air langsung pakai matahari dan bejananya dari logam. Fa innahu yurithu al-baraso, nanti kamu bisa terkena penyakit sopak, lepra atau kusta gitu. Tapi itu untuk wilayah yang iklimnya panas. Kalau tropis nggak apa-apa, makruhnya hilang kata ulama. Yang ketiga jenis airnya yaitu ya wa tahirun ghairu mutahhirin, airnya suci ya tapi tidak mensucikan.
wa huwa al-ma'u al-musta'malu, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirat, dan juga ya airnya itu sudah berubah karena bercampur dengan benda-benda suci yang lainnya, itu badan kita dan lain-lain. Baru yang terakhir menurut kitab Matan Abu Suja, jenis air itu wa ma'un najisun, air yang najis ya. Wa huwa alladhi hallat fi najasatun wa huwa duna al-kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Jadi air yang kecampuran kemasukan benda najis ya, benda najis, dan kemudian berubah keadaannya, baunya, warnanya, atau jumlahnya juga ya. Dan jumlahnya tidak sampai 2 kullah. 2 kullah itu ini masing-masing ini. Ada yang bilang 190 liter, ada yang bilang 216 liter ya. Nah, itu 2 kullah. Kullah itu sebenarnya adalah tempat untuk mengisi air gitu ya. Kullah itu ya kita sebutlah kayak bak atau tempayan atau apalah. Itu saja ibarah yang kita bacakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan kalau mau nanya, diskusi atau udahan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang untuk bersuci ada debu, ada tanah, kemudian pasir tadi ya. Ya, debu, tanah, pasir samalah ya. Kemudian saya pernah mendengar, apakah batu itu termasuk bersuci? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batu itu bersuci bukan untuk hadas, tapi untuk najis. Bersuci juga, tapi najis. Ingat ya, najis itu kotorannya konkret. Hadas itu orang nggak punya wudu, orang sedang junub, habis mimpi basah, habis bercampur laki-laki yang halal dan istrinya ya, suami istri yang halal, perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas, itu kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi kotoran yang abstrak itu hadas. Kalau hadas, air dan pengganti air adalah tanah, pasir atau debu. Ya. Kalau kerikil atau batu itu untuk najis. Namanya kalau kita pakai air cebok namanya istinja. Kalau pakai kerikil batu istijmar. Gitu. Istijmar. Kalau pakai air istinja. Jadi kalau kita nggak ketemu air, jangan pakai tanah ceboknya, pakai batu. Sebaliknya, kalau kita nggak ketemu air untuk wudu, jangan pakai batu, pakai tanah, gitu. Sama-sama juga mensucikan, tapi kalau batu yang Buya tanyakan itu untuk mensucikan najis, bukan mensucikan hadas. Paham ya Buya ya? Nah, sekarang kita pahamin dulu, hadas itu kotorannya nggak kelihatan, najis itu kotorannya tampak. Nah, kalau najis nggak ketemu air, pakai batu. Kalau hadas, termasuk mandi junub. Mandi junub itu tayamumnya kayak tayamum untuk wudu. Jangan pula pasir atau tanahnya diguyurin ke udah. Jadi itu ceritanya di riwayat Al-Bukhari ini ya. Umar bin Khattab tuh pernah safar bersama sahabat yang lain. Ini sebelum dia tahu tentang tayamum pakai pasir itu untuk mandi junub juga sama seperti untuk wudu. Kemudian dia mimpi basah karena kecapean Umar bin Khattab. Mimpi basah, nggak ada air. Malam-malam dia bilang sama orang-orang di tenda itu di padang pasir, "Hei, kalian jangan ada yang keluar ya." Terus dia bugil, dia guling-guling di pasir. Umar bin Khattab itu guling-guling dia.
nggak disiramnya ke badannya, dia guling-guling aja. Udah, dia niatkan dia mandi junub, tapi pakai pasir. Dia kan nggak tahu. Udah, akhirnya sampai Madinah dia cerita, Nabi, saya junub Nabi. Terus apa yang kau lakukan? Kan gak ada air nih. Saya suruh orang-orang, jangan keluar kalian, aku mau bugil ini. Guling-guling lah saya di pasir. Nabi ketawa. Kata Nabi gitu kan, sampai agak ketawa lebar. Ada-ada aja kamu. Kenapa Nabi? Ya kamu tayamumnya itu nggak begitu kali, kata Nabi. Ya kayak tayamum mau pengganti wudhu aja, yaitu wajahmu dan tanganmu aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau mandi junub pun nggak boleh kena air dalam keadaan junub. Nih nggak boleh kena air yang sakit-sakit tuh keluarga kita. Ya udah kayak wudhu aja. Makanya nih maaf nih. Ini diajarin sama muallim kami sama kiai kami. Kalau jaga saudaranya yang sakit di rumah ya, atau di rumah sakit, ya, yang masih berpotensi dia nanti bermimpi basah, itu sering-sering dilihat juga atau ditanya alat vitalnya ada keluar nggak, yang dia nggak boleh kena air. Nanti dia dimandikan junub kayak tayamum wudu, yaitu nih pasir atau apa ya. Begini aja nih, udah adanya ditepok-tepok dikibas karena banyak substansinya itu. Kalau ternyata di dinding ya nggak usah. Kalau di dinding gini, yang nggak usah gini-gini tepok-tepok dikibas-kibas. Itu kan kalau pasir, kalau tanah, ya sampai ditiup-tiup gitu. Nah ini wajah, udah wajah gitu. Itu juga di dinding nggak harus dicari mana yang paling berdebu ya. Dicari-cari gini di jendela, nggak harus. Nanti kita di pesawat contohnya, itu kan senderan depan kita di kereta api ya, senderan depan kita nggak dapat di jendela, nggak harus juga jendela dilihat, kok nggak ada debunya ya, nggak gitu, tempelin aja gitu. Yang penting terindikasi dia itu bersih, suci. Senderan depan itu kan suci, kita tempelin gini dah. Kemudian wajah ya, wajah kita dulu nih ya, udah itu tempel lagi tangan itu ada dua fikinya, ada yang pergelangan doang. Kalau pergelangan nih, ini tangan kanan nih, punggungnya doang itu juga, bukan tapaknya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, gini, seret, udah itu tangan kanan pula untuk ke kiri. Ada yang sampai siku, ya, sampai siku, begitu ceritanya. Ya nggak perlu ada pasir terus kumur-kumur pakai pasir, pakai tanah, yang enggak. Wajah dan ya punggung tangan, bukan tapak tangan juga sebenarnya. Itu untuk tayamum wudu, itu juga untuk tayamum mandi junub. Maka kalau saudara kita khususnya laki-laki masih berpotensi mimpi basah, sakit kita rawat, kita tanya, kamu ada mimpi basah nggak? Biar nanti dimandikan junub dengan tayamum kayak gitu aja. Kita bantukan, karena dia mungkin nggak boleh kena air, ya. Nah, begitu ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya kiranya ya. Ya demikian. Cukup, sana aja nanti. Insya Allah. Oh belum nyampe ya. Waduh. Lagi galau nih tim kulinernya, lagi galau belum nyampe. Ini Pak Dadang nih tanggung jawab. Ya silakan, karena masih menunggu. Kalau ada, ya cukuplah ya. Ya karena udah mau persiapan sholat sunnah isyraq. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita hadirkan hati kita, tengadahkan tangan, aminkan dengan ikhlas. Masing-masing sama-sama kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وقرابتنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا ولعباد الله الصالحين ولمشايخنا ومدرسنا ولسائر المؤمنين والمسلمين والمحسنين الأحياء منهم والأموات من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا صلاتنا تقبل منا ركوعنا تقبل منا سجودنا تقبل منا قعودنا تقبل منا أدعيتنا وأذكارنا وأورادنا تقبل منا زكاتنا وصدقاتنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وإفطارنا وسحورنا تقبل منا حجتنا وعمرتنا تقبل منا تعلمتنا تقبل منا كل عبادتنا وأعمالنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang tadi kita bahas masalah tobat ayat untuk bersuci. Kalau kami sampaikan sekali lagi, mengapresiasi lagi bagi jemaah yang sempat bertemu bersama bersama-sama saling minta maaf kita sempurnakan dan doa yang menuliskan Allah Waalaikumsalam.